Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 228 cetakan Darussalam. Kalau cetakan lama lupa lihat tadi Ustaz. Sekitar halaman 90-an kayaknya. Qala al-muallif, qala al-musannifu wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya. Kita ulang di sini. Qala al-astakhariyu atau istakhariyu kalau kita lihat hamzah di bawah. Qalal istakhariyu warroyaniyu min a'immatina. Berkata oleh istakhari dan royani dari imam-imam kita. Kamalik sama juga seperti pendapat Malik dan Ahmad. Innahuma tohironi minal ma'kul. Sesungguhnya raus dan baul, kencing dan berak itu suci keduanya. Minal ma'kul dari hewan yang dimakan. Jadi qauluhu qalal istakhariyu. Ini ada satu, mungkin ada tobit di sini, tapi nggak hilang nih catatan kakinya. Ilah hadza muqabilul asah. Ini muqabil asah. Berarti pendapat yang asah kemarin, baik kencing atau kotoran dari hewan, baik tidak dimakan dagingnya atau dimakan, semuanya najis ya. Qaulu innahuma ay rausu wal baulu, kencing dan kotoran dan kencingnya, wahwa bikasril hamzah. Innahuma kita baca maqulul qauli. Maf'ul dari qala. Ya. Berkata oleh istakhari. Apa yang beliau katakan? Innahuma tahirani minal ma'kul. Kemudian, walau rasat au qa'at bahimatun habban. Jikalau beraklah oleh hewan atau muntahlah oleh hewan habban akan biji. Bagaimana hukumnya? Tafsir. Fa'inkanat solban. Maka jika ada ianya biji itu keras. Keras dalam arti bihaisu lauduri'a nabata. Kira-kira jikalau ditanam maka dianya biji tumbuh iya. Famutanajisun. Fahuwa mutanajisun. Maka dianya biji itu bernajis. Yusalu wa yukalu. Dicuci akan dianya yang mutanajis dan dimakan. Ya. Suci kembali ke asal. Berarti hanya kena kotoran. Wa illam yanbut lauzuri'a. Ya. Jika tidak tumbuh, jikalau ditanam. Fanajisun. Maka biji itu najis. Nah, kemudian kemarin qaulu fa in kana sulban ya. Sulban atau salban. Jika ada ianya biji itu keras. Fa in kana al-habbul ladzi rasathu aw qa'athu salban. Jika adalah biji-biji yang berak ianya hewan akannya biji atau muntah ya hewan akannya biji itu keras, artinya jami dan sahihan, keras lagi masih bagus, sahih masih bagus. Nah, berarti mutanajis jawabannya tadi kan? Ya. Kemudian ini beliau membawa ibarat nihaya. Wa ibaratun nihayati. Adapun ibarat kitab nihaya itu di sana tertulis na'am. Kendati pun demikian, semua kotoran hewan, semua kencingnya najis. Tapi ada kecuali ini kata beliau. Na'am, lau raja'a minhu habbun sahihun. Salabatuhu baqiyatun. Jikalau kembali darinya hewan. Di sono mungkin ibaratnya hayawan, makanya pakai minhu, bukan bahimah kan? Kalau bahimah minha. Lau raja'a minhu jikalau kembali dari hewan oleh biji yang sahih. Yang bermula kerasnya biji itu masih tetap. Artinya dia berak mengeluarkan biji yang masih keras. Bihaisu lauduri'an abata. Sekira-kira jika lo ditanam akan dianya biji tumbuh iya. Karena mutanajisan la najisan. Niscaya ada ianya biji itu mutanajis bukan najis. Kemudian wa yuhmalu kalamu man atlaka najasatahu ala ma idza lam yabqa fihi tilkal quwwatu. Dan dihamalkan akan kalam orang, kalam ulama yang mengitla'iyah akan najisnya biji. Jadi ada juga ulama yang menyatakan biji kotoran yang keluar dari hewan najis. Nggak ada tafsir-tafsir. Nah, tapi harus kita pahami
dihamalkan akan kalam ulama yang memutlakkan ia akan kenajisannya biji, kita pahami kepada idza lam yabqa, kepada ma apabila tidak tetap padanya biji oleh kekuatan tadi. Maknanya kalau ditanam nggak tumbuh itu baru najis. Kalau tumbuh tetap bukan najis walaupun kalamnya mutlak, nggak ada kait. Waman atlaka kaunuhu mutanajisa, dan dihamalkan juga akan kalam siman yang memutlakkan ya keadaannya biji itu mutanajis. Di pihak yang lain ada ulama yang bilang biji yang keluar dari hewan itu mutanajis. Ternyata walaupun bahasanya mutlak umum tetap harus dikait. Dihamalkan ala baqaiha, kepada tetapnya kekuatan fihi padanya biji. Tetapnya kekuatan padanya biji kan. Kama fi nadhirihi minar rausi, sebagaimana ma yang ada ia pada perbandingannya mah dari kotoran. Nah, ini nggak paham ini kama fi nadhirihi minar rausi, sebagaimana ma yang ada ia pada perbandingannya biji dari kotoran. Kalau kotoran memang najis mutlak kan. Nah, gimana Ustaz? Nah, itu dulu, titik dulu. Bismillah. Jadi kesimpulannya, ada ulama yang bilang yang keluar dari perut hewan biji najis. Oh, enggak mutlaknya. Kalau enggak ada kekuatan tadi. Kalau ada kekuatan udah najis. Ada juga ulama yang bilang, oh itu udah najis. Enggak mutlak juga. Harus kita hamalkan. Kalau udah najis, kalau masih ada kekuatan. Kalau ditanam tumbuh. Nah, sebagaimana nama dalam perbandingannya biji dalam kotoran. Kalau kotoran baru mutlak. Kotoran tanpa biji kan. Kalau kotoran memang semua kotoran ya najis. Ah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Tinggal Ustaz lanjutkan. Siapa yang mau lanjut silakan. Walam yubayyinu. Nah, Artinya biji yang keluar ini Ustaz, ini ya. kalau dia kena najis, kalau dibersihkan, kalau dimakan bisa berarti gitu. Ya, kalau mutan najis bisa disucikan berarti. Kalau najis nggak, najisin nggak bisa disucikan kan? Itu aja beda. Kalau mutan najis maknanya terkena najis masih bisa digunakan, masih bisa dimakan. Tinggal suci aja. Kelapa, biji kelapa keluar atau Makan dan biji tidak kacang. dimakan. Nah itu. Oke. Siapa mau baca? Ustaz mau baca. Walam yubayinu. Baca dikit-dikit aja Ustaz. Baca matannya, kemudian baca hasiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yubayyinu dan tidak menjelaskan mereka hukma ghairil hubbi akan hukum selain membahas tentang biji. Habbi, habbi. Qala syekh habbi kalau hub cinta ya. Hmm. Qala syekhun telah berkata siapa guru kita wallazi yazharu annahu dan bahwasanya yang zahir intaghayyara jika berubah Iya, selain biji. belal balai sebelum ditelan walau yasiran walaupun sedikit yang ditelan itu fanajisun maka dia itu najis. Qauluhu walam yubayinu ucapannya tidak belum atau tidak menjelaskan siapa ulama ay al fuqahau yaitu ulama fikih. Nah, wa qauluhu dan ucapannya hukma ghairil habbi yaitu hukum selain biji ay kal baydi itu seperti telur wal lauzi dan lauz Kacang. wal jauz Hmm. wal lauzi dan kacang wal jauzi dan jauz wa nahwi zalika dan seumpama yang demikian. Idza qa'athu al-bahimatu apabila memuntahkan akan biji itu oleh binatang au rasathu atau ia membuang apa namanya Memberaknya. mengeluarkan dari darahnya lah gitu. Kok kala maka berkata fi nihayati di dalam kitab nihayah wa qiyasuhu dan bermula kiasnya itu ay al-habbu yaitu biji fil baydi di dalam telur.
Lau kharaja minhu, jika keluar daripadanya itu biji itu keluar sahihan dalam keadaan masih utuh, ba'da ibtilaihi, setelah ditelan biji itu, bihaisu, dengan sekira, takunu, ada ia itu, takunu, ada ia binatang yang memakannya itu. Oh, takunu ini kembali kemana saudara? Kuatun failnya. Fihi kembali ke telur. Takunu fihi kekuatan, yang ada padanya telur itu ada masih kekuatannya, itu khurujul parhi, itu keluar apa namanya parhi, ayyakuna mutanajisan, ada yaitu yang keluar itu mutanajis, la najisan, bukan najis. Oke. Intaha. Oke, saat itu dulu. Ustaz. Masya Allah ya. Walam yubayinu hukma ghairil habdi. Tidak menjelaskan oleh mereka para ulama akan hukum selain biji. Tadi biji doang, yang bukan biji bagaimana? Seperti telur, kacang, misalkan kan? Kacang maksudnya belum jadi biji, buah kacang utuh gitu. Qala Syekhuna, Ya. berkata Syekhuna, Syekhuna Ibnu Hajar kelihatannya. Bermula pendapat yang zahirnya pendapat itu anahu, bahwa sungguhnya selain biji. Intagayara, jika berubah ianya selain biji dari halnya selain biji, berubah sebelum ditelan. Walau ada ianya perubahan itu sedikit, fanajisun, maka selain biji itu hukumnya najis. Sama aja berarti ya. Nah ini tadi walam yubayinu kembali ke fukaha. Hukma ghairal habi kalbaidi, seperti telur, walauzi, biji kacang, bukan biji kacang ini. Kalau biji udah masuk di atas kan. Buah kacang, saya coba saya lihat kamu. Wal jauzi, kayak buah pala gitu ya. Wa nahwi dzalik. Apabila memuntahkan akannya oleh bahimatu au rasat atau berak ianya bahimah akannya selain biji. Nah, qala berkata ianya Syekh Ramli dalam nihaya, bermula kiasnya. Kiasnya biji pada telur itu. Lau kharaja minhu. Jikalau keluar darinya hewan. Jikalau keluar ianya biji, ianya telur darinya hewan. Gitu aja Ustaz. Jikalau telur keluar ianya telur darinya hewan. Ini ada hewan atau selain biji juga boleh Ustaz. Selain biji ya, selain biji masuk telur dan lainnya, biar umum. Jikalau keluar ianya selain biji dari hewan dalam keadaan sahih, dalam keadaan masih bagus. Ba'da betilaihi. Apa yang keluar sesudah ditelannya selain biji, termasuk telur. Bagaimana gambaran keluar dalam keadaan bagus? Dengan sekira-kira takunufi adalah padanya selain biji, di antara lain telur, di antara lain telur, dengan sekira-kira adalah padanya telur aja, itu kuatu khurujul farah. Itu kekuatan keluar farah. Farah anak dari dalam telur, menetas. Kira-kira adalah padanya telur itu kekuatan menetas. Khurujul farahi, keluar, apa bahasanya? Ya anak telur yang dalam telur. Itu kan? Bahwa ada ianya selain selain biji tadi, yaitu telur, itu mudah najis bukan najis. Maknanya ada hewan nelan telur. Misal, nelan telur kan? Nelan telur kita. Kalau dia bertelur asli, bukan hasil telan, ya nggak ada masalah kan? Selama telur itu nggak busuk, ya suci kan? Ini ceritanya kambing nelan telur misal, atau hewan apapun. Dia berak masih telur. Kita lihat telur itu kalau dieram menetas nggak? Kalau masih menetas berarti dia mudah najis. Nah, tinggal cuci, boleh direbus. Tapi kalau kira-kira nggak menetas, berarti dianggap sudah ihalah, sudah dicerna kan, sudah berubah di dalam. Najis jadinya. Nah, gitu aja Ustaz. Gimana kira-kira? Nah, sebelum saya lanjut. Berarti ini yang keras-keras itu ini yang dibahas ya. Ya, yang keras. Kalau yang lembek itu udah dicerna kan. Gimana Ustadz? Siapa tadi? Mustaqim ya. Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Mas Ya, Tuki. Alhamdulillah bisa ngaji lagi Ustaz. Ya, ya, Masya Allah. Ya. Ustadz Adi Alhamdulillah. juga hadir ya. Hadir Ustadz Adi. Yang lain pada berhalangan. Ah, Ustadz Mas Tuki. Oke, saya baca dulu Ini, dikit. Gimana Ustaz? ini kebetulan Alhamdulillah dapat sinyal ini Ustaz. Karena saya posisinya tinggal di perkebunan sawit Ustaz.
Masya Allah. Iya, iya, iya. Harus kita tambah tower lagi Ustaz. Banyak tantangan pengajian online. Nah, Masya Allah. Qala syekhuna. Qala syekhuna ay fi fathil jawab. Belajar kan? Wa'lam ketahuilah anna qawlahu. Maksud ucapannya matan kelihatan. Ya, kan? Nah, berkata syekhuna dalam fathil jawab. Di sana syekhuna menyatakan, ketahui olehmu ucapan musanne, lau rasat ila qawlihi hingga ucapan musanne wa illa mutanajisun itu. Oh, ini wa'lam ucapan Syekh I'anah. Syekh I'anah menyatakan, ketahuilah bahwa ucapannya. Nah, ucapannya mu'alif, ucapannya musannif di luar. Ini kan. Qala syekhuna walladhi yadharu. Coba saya ini dulu coba. Ketahui olehmu sungguh ucapannya musannif di luar walau rasa ila qali wa illa famukanajisun itu ibaratu fathil jawadi. Itu bermula ibarat fathul jawad itu sebentar. Ketahui olehmu sungguh ucapan musannif walau rasat ila qauli wa illa famutanajisun itu ibarat fathul jawad. Itu ibarat fathul jawad. Ini kabarnya Ustaz. Ketahui olehmu sungguh ucapan musannif walau rasat ila qaulihi wa illa famutanajisun itulah ibarat fathul jawad. Jadi kata Syekh Ana, ibarat fathul jawad bukan mulai walladzi yadharu bukan. Mulai dari walau rasat auqaat bahimatan habban. Nah, mulai dari sini nih. Sementara Syekh Fathul Mu'in menyatakan, qala Syekhuna. Apa kata Syekhuna? Walladzi yadharu. Yang gitu. Ini doang ucapan Syekhuna. Kata Syekh Ana enggak. Kata Syekh Ana, ketahui olehmu wahai talib, wa sungguh ucapan musanneh walau rasa hingga wa illa mutanajisun itulah yang menjadi ibarat fathul jawad. Bukan ibarat fathul jawad yang di depan qala Syekhuna di atas bukan. Khilafan lima yuhimu sani'uhu. Nah, menyalahi bagi apa yang memberi waham akannya oleh buatan atau oleh tulisannya Syekh Musannef. Kalau Musannef seolah-olah yang menjadi ibarat fathul jawad waladzi yadharu saja. Yang sebenarnya mulai dari walau rasa. Nah, mudah-mudahan gitu. Mana Ustaz Adi? Cocok nggak begitu Ustaz Adi? Ya. Hadir Ustaz. Itu kan. Itu kemarin kita edit sedikit ya. Jangan di khilafan khobarnya, di ibarat. Kenapa diulang kita? Biar ada rekaman Ustaz. Kemarin nggak ada rekaman. Kemarin 30 menit. Ini udah aman ini Zoom udah saya bayarin tadi Zoom. Udah premium ya. Jadi nggak putus. Oh, oke Ustaz. Itu. Kemudian qauluhu walladzi yadhharu annahu kembali ke ghairal habbi. Qauluhu in taghayyara an halihi qabla al-bal'i. Artinya taghayyara an sifatil kainati qabla al-bal'i. Jika berubah ianya selain biji dari sifatnya selain biji, sifat yang ada ia sebelum ditelan ya. Nah, jika berubah berarti fanajisun, bahwa najisun. Jika tidak berubah, bahwa mutanajisun, baru aman. Qauluhu wa illa, jika tidak berubah famutanajisun, ay wal illam yataghayyar an halihi. Jika tidak berubah ianya selain biji dari keadaannya sebelum ditelan, bahwa mutanajisun. Itu hukumnya mutanajis sama seperti biji. Aman ya Ustaz. Ustaz Mastuki mungkin mau baca, silakan Ustaz. Wafil majmu. Tinggal baca wafil majmu. Silakan Ustaz. Bismillah, ini Ustaz ya. Kalau Ustaz yang menghadapi Wafil Majmu'in dan di dalam keterangan kitab Majmu'an Syekh Nasrin dari guru Nasr al-afu an bauli bakorin an bauli biasati. Al-afu itu ucapannya
dimaafkan atau diampuni an bauli bakal biasa dari kencingnya sapi biasa atau sedih terhadap biji yang masuk. Wanil Join. Ada gangguan Ustaz, gimana? Mana Ustaz Mas Tuki? Kemana? Nggak kelihatan. Oh, udah putus. Sinyalnya kurang bagus. Bantuan dari sinyalnya Ustaz. Ya. Walil Jawa ini dan dari ulama al-Jawa tasdidun nakir yaitu Itu rada berisik di tempat Ustaz ya. Kurang bagus juga Ustaz ya. Jadi berarti Ustaz harus dengar berarti. Harus dengar dulu ya. Karena nggak kondusif. Ganti Ustaz Adi. Jadi Ustaz, Ya, wafil majmu. wakil majmu. Yang mana tuh Ustaz? Ini kalau di layar ini udah saya tandai. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa fil majmu'i an Syekh Nasri al-afu an bauli bakari diyasah alal habbi wa anil juwaini tasdidun nakiri alal bahti anhu wa tathiruhu wa bahatha fazari al-afu an bi'ril ba'rati idza waqa'a fi ma'i'in wa ammat balwa bihi wa amma ma yujadu ala waraqi ba'di sajari karragwati fanajisun li'annahu yakhruju min batini ba'di diyani kama syuhadu dhalika walaysal anbaru rawthan khilafan liman za'imahu bal huwa nabatun fil bahari. Titik dulu. Wafil majmu dan dalam majmu an Syekh Nasir atau dari Syekh Nasar an Syekh Nasarin itu al-afu dimaafkan an bauli baqarid biasa, dimaafkan dari kencing sapi giling, sapi penggiling, dari kencing yang ada ianya kencing di atas biji. Nah, sapi menggiling padi ya, bijinya kena kencing sapi, dimaafkan. Dia terkena dia memang najis, kencing sapi najis, cuma dimaafkan. Wa anil Juwaini dan dari Syekh Juwaini itu tasdidun nakir, sangat-sangat ingkar kepada membahas anhu tentangnya kencing sapi. Wa tathhirihi kita baca. Dan sangat-sangat ingkar di atas menyucikannya kencing sapi tadi. Nggak usah disucikan. Nah, aman Ustaz, tinggal direbus langsung nggak apa-apa kan. Nah, kelihatannya begitu kan. Nah, coba kita lihat benar nggak seperti itu. Al-afu an baulinya nih, wasungguhnya sapi wasungguh hal dan sya'an idza balatil baqaru bila kencinglah oleh sapi di atas biji. Hala dia satiha pada ketika menginjak kan, biasa menginjak atau menggiling. Ketika menginjaknya sapi alaihi di atasnya biji, yu'fa an bauliha liddarurah. Niscaya dimaafkan dari kencingnya sapi karena darurat. Qauluhu anil Juwaini tasdidun nakir. Dari Juwaini, dinukilkan dari Juwaini akan sangat-sangat ingkar. Apa maknanya? Nukila anil Juwaini, dinukil dari Syekh Juwaini annahu syaddada. Wah, sungguhnya Syekh Juwaini itu syaddada, sangat keras ianya beliau fin nakir dalam mengingkari. Apa makna sangat keras dalam mengingkari? Angkara ingkaran syadidan. Mengingkar oleh beliau akan ingkar yang sangat keras alal bahasi kepada membahas an bauli baqari diasa alal hubbi. Nah, dari kencing sapi giling
kencing yang ada ia di atas biji. Bahwa dianya perkataan Syekh Jua ini muayyidun. Itu menguatkan 5 bagi pendapat yang ada ia dalam kitab Majmu', mendukung pendapat Majmu'. Kemudian qauluhu wa tathhirihi bil jari kita baca. Kita baca tathhiri dengan jar atufun alal bahsi atau kepada bahsi, ingkar dari membahas, ingkar dari menyucikannya. Wa dhamiruhu ya'udu alal habbil ladzi. Dhamer dan adapun dhamirnya hi tathhirihi itu kembali hanya dhamer kepada biji-biji yang dalam biji itu bauluma tukir. Ada kencing ma yang disebutkan akan dianya ma, kencing sapi tadi. Artinya tasdidun nakiri. Nah, dari jua ini itu sangat-sangat ingkar kepada menyucikan biji. Ala tathhiril habbi, kepada menyucikan biji, ala bauli madukir, biji kencing yang ada ianya kencing. Bukan. Sangat ingkar, tasdidun nakir sangat-sangat ingkar kepada menyucikan biji. Menyucikan dari apa? Dari kencing madukiro, kencing sapi tadi. Kenapa? Wadzalika lima fi minal masyaqqah. Demikian itu karena ma yang ada ianya ma padanya menyucikan biji. Apa ma itu minal masyaqqah? Rumit katanya. Mending kalau biji dikit ya. Kalau biji 3 ton misalkan, siapa yang mau menyucikannya? Nah, itu. Kemudian, apalagi? Ini masih panjang, Ustaz. Idza waqa'a tadi ya, apabila terjatuh ke dalam cairan, baik air atau bukan. Oh ini. Wabahasal Fadariyu dan telah mengkaji oleh Syekh Fadari akan dimaafkan an ba'ril fa'rati dari kotoran tikus apabila terjatuh ianya kotoran dalam cairan. Mae, baik bisa air bisa bukan kan? Wa ammatil balwa bihi dan umumlah oleh bala dengannya kotoran tikus. Nah, kita lihat. Penting juga ini, Ustaz. Kalau idza waqa'al ba'ru bila terjatuhlah oleh kotoran fi ma'in dalam benda cair, ma'in au ghairi, baik air atau lainnya air. Dan umumlah oleh bala dengannya ayukumahi dengan jatuhnya kotoran tikus dalam benda cair. Jadi ini jadi kait ini. Kotoran tikus memang tikusnya di mana-mana susah kan? Menjaga benda cair, kita jualan minyak segala macam. Ada kotoran tikus, dimaafkan Ustaz. Masya Allah, masih boleh dijual berarti. Hmm. Balwa apa Ustaz? Umum bala, umum apa bahasanya? Umum bala udah begitu ada terus Ustaz. Umum bala, umum musibah Ustaz. Kan Oh jadi itu. bahasa Indonesia itu Ustaz kan? Umum bala. Nggak tahu kalau bahasa Aceh umum bala itu Ustaz, dia ada di mana-mana. Susah dihindari. Itu umum bala namanya. Balanya merata, musibah dia itu merata. Nah. Wa amma ma yujadu ala waraqi ba'dhi syajar. Adapun ma yang didapatkan akan dia nyama di atas daun sebagian pohon. Karawah seperti putih-putih ya, yang ada di daun pisang atau daun kelapa. Panajison. Maka dia nyama itu najis. Kenapa? Li'annahu yakhruju min batini ba'did didani. Karena ma tadi itu tidak keluar ya dari perut sebagian ulat ya. Jadi perut ulat berarti kotoran ulat. Kama syuhida dzalika sebagaimana disaksikan akan demikian. Begitulah fakta menyatakan. Nah, itu amma ma yujadu. Adapun ma wa amma ma yujadu. Qauluhu wa amma ma yujadu lam yadhkur muqabilan li amma. Tidak menyebut oleh musannif akan lawan bagi amma. Mestinya biasanya amma ada lawannya. Begini, adapun kalau begitu, ini langsung adapun. Jadi nggak cocok kata beliau. Fakanal aula isqataha. Maka adalah yang lebih baik itu menggugurkannya, menghilangkannya amma. Langsung aja wama yujadu. Jangan pakai amma. Qauluhu karrawati aljar wal majruru halun min ma. Karrawa jar majrur itu hal dari ma. Adapun ma yang didapati akan dianya ma, hal keadaan ma itu seperti buih. Ya, hala kaunil ladzi yujadu 'alal waraqi kainan karrawati fil bayad. Artinya hal keadaan alladzi yang didapatkan akan dia di atas daun tadi itu ada ya seperti buih pada putihnya. Jadi mirip buih pada putih. Warnanya putih kan kayak benang-benang. Kadang sebahagian kita mengira kayak sarung ular. Ternyata bukan kata beliau. Keluar dari perut ular. Nah, jadi kata beliau, Rumah rumah laba najis berarti Ustaz.
Nah, itu keluar dari mana Ustaz? Dari mulutnya apa dari duburnya atau dari mana? Biasanya kalau kita lihat dari bokongnya dia. Dari duburnya Ustaz. Ya, Berarti najis Ustaz kalau di duburnya. iya jadinya. Cuma harus dicek, mungkin ada dua lubang Ustaz, bukan lubang dubur kan biasa. Enggak dibahas di sini Ustaz. Bisa itu jadi PR Ustaz ya. Syabakatul Iya. angkabut Ustaz. Nanti kita cek Ustaz. Hmm. Syabakatul angkabutiyah, jaringan internet Ustaz. Jaringan internet aja suka ya. Coba sebentar saya. Mana tadi? Nah, Insya Allah. Fanajisun kan? Jadi rakwah tadi najis. Cuma kata beliau dimaafkan atau enggak undur. Hal huwa ma'fun anhu amla. Adakah dianya ma itu dimaafkan dari nyama atau tidak? Nah, kan? Najis oke najis tapi dimaafkan atau enggak? Kelihatannya dimaafkan. Pamuqtada qaulihil ati au baina awraqi syajarin narjili al awal. Bermula kehendak ucapan musannif yang akan datang. Di depan beliau menyatakan ada sesuatu yang didapati di antara lembaran-lembaran daun nyiur, daun kelapa. Itu yang pertama. Nanti putih-putih yang ada di daun kelapa di sono di depan dimaafkan. Berarti ini juga dimaafkan. Masya Allah. Panjang urusan saya. Memang harus kita baca kitab fikih yang update apa Ustaz? Yang contoh-contohnya yang zaman sekarang, jangan zaman dulu terus. Ada nggak Ustaz? Nah, Ada. selain Al-mawsu'ah mengikuti gimana? Gimana? Maksudnya apa? Mawsu'ah apa? Fiqhiyah Kuwaitiyah itu Ustaz. Itu balong nggak Ustaz? Sampai kiamat nggak khatang-khatang itu. Berapa? 40 Atau jilid. atau apa namanya itu? Apa? Fiqhul manhaji apa namanya? Fiqhul manhaji dikit doang Ustaz pembahasannya. Nggak cukup itu. Nggak cukup. Untuk kita orang pondok nggak cukup. Untuk pengajian umum cukup. Tapi malah pusing kita Ustaz. Karena nggak ditulis tafrik-tafriknya, banyak banget muncul pertanyaan di pikiran kita ketika kita baca. Tetap harus lihat kitab lain. Jadi umum banget. Yang ngajarnya harus benar-benar sudah menguasai kitab fikih seluruhnya. Ringkasan itu. Ya harus mazhab Syafi'i Ustaz. Ya, mata Syafi'i. Kayak Takriratus Sadidah pernah baca nggak usah? Kata orang-orang keren itu. Atau Yaqutun Nafis mungkin syarahnya. Ah ini oh iya tak kalau mukadimah hadro apa namanya? Ya Hadron. kuntum itu ya juga Ustaz. Mukadimah Ah, hadromnya juga ada Ustaz. Mukadimah hadromnya hmm, iya. Ini tetap ya, tetap kita baca Ustaz. Cuma takrir Ianah tetap harus orang dibaca Ustaz. Karena di pesantren pakainya Ianah kah? Oke, saya lanjutkan dikit lagi dulu. Selesai matannya. Walaisal anbaru rausan. Bukanlah ambar itu rausan. Ambar itu bukan kotoran. Ambar itu apa Ustaz? Benda keras ya, yang ditemukan di laut Ustaz. Nah, bahan minyak wangi. Khilafan liman taima. Khilaf bagi orang yang mengklaim ia akannya kotoran. Ada yang bilang ambar itu kotoran. Kata beliau bukan. Bal huwa nabatun fil bahri. Bahkan dianya ambar itu tumbuhan di dalam laut. Dijadikan bahan minyak wangi. Harganya mahal kan? Ya. bukannya itu muntahan paus itu ya ambar Ah itu. itu kalau kita cek sekarang katanya muntahan paus Ustaz. Tapi kan digunakan itu. Nah, kalau muntahan paus bagaimana? Berarti keluar dari pembahasan. Yang dibahas kan yang keluar dari kubul dan dubur kan? Nah, kalau bagian dari paus kita sebut muntahan paus kan bahasa kita apa yang keluar dari perut itu muntahan kan? Bisa saja ada kecuali Ustaz. Karena bagian dari musang pun kan dikecuali. Misik bagian dari musang kan? Nggak tahu kalau itu. Misik itu musang jantan. Dia di musim-musim tertentu ada kelenjar di pusarnya mengeluarkan wangi itu. Kalau copot itu jadi minyak wangi Ustaz misik namanya. Suci juga. Nah, nanti di depan ada. Coba kita lihat dulu. Kata beliau, bal huwa nabatun fil bahri. Ini mungkin kajian zaman dulu Ustaz. Ambar itu tumbuhan laut. Kalau fit tufa Ibnu Hajar kata dalam tufa, famat haqqaqa minhu annahu mablu'an mutanya jiso. Maka berulama yang pasti ianya mah darinya ambar, bahwa sungguhnya mah itu ditelan, itu mudah najis. Kalau memang
yang keluar dari perut paus tadi Ustaz, asalnya bukan dibuat dalam perut paus. Artinya asalnya paus memakannya. Kemudian dia mengeluarkan lagi kan? Berarti mudah najis, tinggal cuci, boleh dipakai. Karena ambar itu keras Ustaz. Li'annahu mutajammidun ghalidun la yastahilu. Karena ambar itu keras, kasar, tidak bisa dicerna. La yastahilu. Tidak bisa berubah ya. Kayak batu. Nah, pendapat pertama menyatakan itu tumbuhan laut. Berarti memang suci. Atau katakanlah kata Ustaz keluar dari perut paus. Nah, itu dicek lagi apakah asalnya dalam perut paus atau dia sesuatu tumbuhan laut yang dimakan oleh paus kemudian dimuntahkan. Kalau dimuntahkan udah najis. Kalau asalnya dalam perut paus berarti najis. Nah, itu Hmm. kita nggak tahu juga kan. Tapi dijadikan Kayak bahan luar ilmi. itu. Hmm? Gimana? Ustaz, Mas Tuki udah aman belum? Kalau nggak berisik boleh baca Ustaz. Nah, baru selesai kan. Kemudian madhiyyin. Nah, siapa? Lanjut Ustaz. Kita Aino. Madhiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhiyin bimu'jamatin. Dibaca dengan titik. Lil amri bagi satu urusan. Lil amri karena ada perintah. Oh, karena ada perintah. Lil amri karena ada perintah. Yugsaluz. Yugsu. Bi. Yugsaluz. Hmm. Oh, bagus lil zakari minhu dengan membasuh zakat daripada madhi. Wahua mana dia? Nah, bahwa Wahwa ma'un abiyadah. Dia madhi itu adalah cairan putih. Au asfara atau cairan yang kuning. Rakikin yang lembut. hmm. Yakhruju yang keluar yang madhi itu galiban secara umum inda saurani syahwati ketika meningkat syahwat bighairi syahwatin qawiyatin tetapi dengan syahwat yang tidak terlalu tinggi. Wadiyin dan selanjutnya adalah wadi bimuhmalatin dibaca dengan tanpa titik. Wahwa ma'un abiyadha. Dia itu adalah cairan putih. Kadirin sakhinin. Wahwa ma'un abiyadha. Kadarin. Kenapa abiyadha Ustaz? Wahwa ma'un abiyadu. Dia Hmm. itu adalah cairan putih. Nah, Kadarun sakhinun. Nah, itu kadar yang apa namanya yang keras. ya. Terus keluar ianya wadi itu galiban secara umum akibal bauli setelah kencing. Aw inda hamli syai'in sakilin atau dia itu keluar ketika membawa beban yang berat. Oke. Wadamin dan yang Titik dulu. terakhir Titik dulu Ustaz. Nah, udah kelewat halamannya soalnya kan. Dia nggak kita ulang. Madhiyin ya. Pemadhiyin. Mana contoh najis lagi? Madhiyin. Mazi. Di mu'jamatin baca pakai zal titik. Kenapa lil amri bi ghasli dzakari minhu? Karena ada perintah untuk mencuci kemaluan darinya. Kita lihat dalilnya. Qaulu madhiyin bil jar atfun ala rausi. Kamadhiyin karausin wa madhiyin. Qaulu lil amri bi ghasli dzakari minhu ay. Di mana perintah itu? Mananya perintah Nabi. Lil amri karena perintah Nabi dengan mencuci zakar darinya madhi. Perintah Nabi fi khabari sahih ini dalam hadis sahih Bukhari sahih Muslim fi qissati Sayyidina Ali. Pada kisah Sayyidina Ali alaihi salam radhiyallahu an, lamma qala manakala beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, kuntu rajulan muzaa, adalah aku itu seorang laki-laki yang suka keluar madhi. Fastahyaitu an as'alan nabiyya, maka aku malu bahwa aku tanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam li qurbi ibnatihi minni karena dekat kedudukan anaknya dariku. Atau karena dekat putrinya dariku, mantunya, malu. Akhbartul Mughirah, maka saya memberitahukan Mughirah, faqala, maka Mughirah berkata, ini walaupun dalam saya ini banyak juga yang protes. Masa hukum madhi aja beliau nggak tahu, Ustaz. Biarin Ustaz, nanti kita kaji. Nah, begitulah di sini ya. Akhbartul Mughirah, maka saya memberitahukan Mughirah, faqala,
Mughirah bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, ia kesilu zakarahu wa yatawadda'u. Mencuci ia akan kemaluannya dan wudhu ia. Nah, wahwa dan dianya madi yaitu maun abyadu, air yang putih, au asfaru atau kuning, raqiqun yang lembut. Yakhruju ghaliban yang keluar ianya air pada kebiasaan indah sawarani syahwati ketika muncul syahwat. Muncul bil ghairi syahwatin qawiyah dengan syahwat yang tidak kuat ya. Ketika orang ya bersyahwat lah keluar licin gitu misalnya. Raqiq ya licin gitu. Putih atau kuning licin, bening. Qauluhu ma'un abyadu, air yang putih au asfaru atau kuning rakik yang lembut. Qala Ibnu Salah, berkata oleh Ibnu Salah, innahu yakunu fi syattai abyadu abyadu sakhina. Sesungguhnya madi ada ia pada musim dingin itu putih lagi tebal ya. Sakhin apa namanya Ustaz? Tebal ya. Ya. Wa fi saifi ada ianya madi pada musim panas itu asfara kuning, itu kuning rakikan itu lembut, lembut banget. Warubama la yahusu bi khurujihi, kadang-kadang tidak merasakan yang seorang dengan keluarnya madi. Bahwa aghlabu fin nisa'i minhu fir rijal. Dianya madi itu lebih sering pada wanita darinya madi pada laki-laki. Khususan inda hayajanihinna. Lebih-lebih ketika bersyahwatnya perempuan langsung keluar cairan licin itu. Itulah madi, ya kan? Nah, itu wadiyin bimuhmalatin dan wadi dengan muhmalah. Wadiyin bil jari edan ataupun ala rausin. Mana contoh najis lagi? Seperti wadiyin. Bimuhmalatin kita baca. Qaulhu bimuhmalatin qala fit tuhfah. Ibnu Hajar berkata dalam tuhfah wa yajuzu ajamuha. Bolehlah oleh memberi titiknya. Wadiyin, wadiyin. Boleh. Kalau wadi kayak lembah misalnya. Memang dia suka keluar dari lembah kan? Kemudian Wa ma'un abiyadu, air yang putih kadirun kita baca isim fa'il ya. Air yang putih yang keruh sakhinun lagi yang ada kasar dikit. Ya, keruh nah ya, keruh kasar. Yakhruju ghaliban keluar ia pada kebiasaan akibal bauli, ah, akibal bauli. Akibah maknanya sesudah apa sebelum Ustaz? Setelah Mengiring, sebentar biasa. Hmm? Mengiringi, mengiringi. mengiringi kencing ya. Justru Setelah pengalaman tapi sebentar. seolah-olah dia keluar itu duluan kan. Pas kita buang air kadang syuk keluar dulu baru kencing. Bukan kencing dulu kan. Nah, jadi akibah itu berbarengan juga boleh. Ya. Soalnya dulu belajar takrib ya, diartiin mengiringi Ustaz. Akibal Mengiringi. wilada. Ya. Tapi nggak mengiringi wiladah sebenarnya Ustadz di sana. Sedikit sesudah wiladah kalau nifas kan. Oh, berarti dulu dulu Ustaz. Kalau yang disebut nifas kan bukan yang berbarengan dengan keluar anak, bukan. Sesudah keluar anak, keluar darah baru disebut nifas. Akibal wiladah sesudah melahirkan, menyusul mana ya, menyusul ya. Begitu juga di sini menyusul kencing benar, keluar syuk langsung dia keluar wadi tadi. Bukan di akhir banget, bukan. Keluar kencing dikit kemudian dia menyusul. Mudah-mudahan gitu. Keluar ia pada kebiasaan menyusul kencing. Nah, itu. Au inda hamli syai'in thaqil atau ketika membawa sesuatu yang berat ya. Ada juga yang keluar ketika orang menahan kencing. Apa itu namanya Ustaz? Nah, itu wadi. Mana Ustaz Mas Tuki? Ada komentar Ustaz? Nah, ini kan. Coba kita baca. Di muhmalatin qala fitufa akibal bauli haitsu istam sakatit tabi'ah. Kira-kira normal lah oleh tabiatnya ya. Kondisinya normal kelihatan kan? Nah, normal tertahanlah oleh tabiat ya. Tertahan tabiat apa maksudnya Ustaz? Apa tahan kencing? Keluar sesudah kencing sekira-kira istam sakatit tabi'ah. Ini saya cek-cek ini nggak ada kitab lain ya. Ibaratnya seperti ini Ustaz. Istam saka kan tertahan kan? Tertahanlah oleh tabiat. Ada kemungkinan nih orang yang menahan kencing Ustaz. Mungkin pertahanannya ini syahwatnya itu. Enggak, ini enggak berkaitan dengan syahwat kan? Enggak berkaitan dengan syahwat ini. Kalau di sini Ustaz.
Oh, gitu. Oh iya. Ya, ini ya. Au inda hamli syai'in thaqilin, ketika membawa sesuatu yang berat. Yakhruju inda hamli syai'in thaqil. Keluar ketika membawa. Ini jadi PR Ustaz nih. Harus baca beberapa kitab, siapa tahu nanti ketemu ini. Apa maksud haisu istam sakatit tobi'ah. Nah, ini syekh-syekh yang ngajar Yana juga nggak menjelaskan di sini Ustaz. Saya simak beberapa syekh nggak menjelaskan. Kalau kita ngaji pakai bahasa Arab rumit lagi Ustaz. Enggak dibaca barisnya aja Ustaz, kayak nggak ada penjelasan. Kita yang translate pakai bahasa Indonesia lebih repot Ustaz. Ya, harus jelas. Berarti Baik, Ustaz dengar pengajian berbahasa Arab juga ya? dengar. Ada beberapa pengajian saya ikut kan. Kadang tetap kita nggak paham Ustaz. Karena kadang nggak ada penjelasan. Pendengar juga nggak nanya Ustaz. Misalkan di YouTube kan. Guru membaca pakai bahasa Arab, jelaskan pakai bahasa Arab. Sebagian dijelaskan, sebagian yang muskil kayak begini nggak dijelaskan. Tetap nggak ketemu Ustaz. Kecuali kita hadir di majelis langsung Ustaz. Baru nanya kan, mal murad bihai sustam sakatit tobi'ah. Yang itu Ustaz. Ini nggak bisa nanya Ustaz. Nonton channel syekh-syekh banyak syekh yang ngajar. Ya, cuma tetap kita harus ke pondok Ustaz ya. Tanya langsung sama Kiai. Oke Ustaz. Iya. Nah, kemudian tadi wadamen dan seperti darah. Hatta mabaqiya ala nahwi adumen. Sehingga ma yang tersisa ya di atas umpama tulang. Darah yang ada pada tulang najis. Lakinnahu ma'fuun anhu. Tetapinya darah itu dimaafkan darinya kan. Dimaafkan. Tapi tetap najis. Mana Ustaz Mas Tuki? Aman Ustaz Mas Tuki? Masih berisik nggak? Oh keluar Ustaz Mas Tuki. Mudah-mudahan tidak tersinggung. Bukan nggak baca Ustaz. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran soalnya. Nah itu. Kan begitu Ustaz kan? Nah, biar terang nanti. Ini banyak juga yang nyimak di YouTube protes nih katanya. Udah kajian panjang banget Ustaz. Kadang nggak terang. Oh, lanjut Ustaz. Ustaz Adi, lanjut. Nih di dalam bacanya coba. Bentar saya kasih tanda dulu. Ustaz. Emang hmm, oke, saya coba Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wadamin bil jarri aidon atufun ala rausin fahuwa najisun walau sala min samakin wa kabidin wa wa tihalin liqaulihi ta'ala audaman masfuhan ay sa'ilan wa li khabarin faghsili anka Angki. anki dama wa shalla wa kharaja bil masfuhi fil ayati al kabidu wattihalu fahuma tahirani qala ainshin wa in sahaqa wa in sahaqa wa sara kadamin intaha qauluhu hatta ma baqiya ala nahwi azmin ay hatta damil baqi ala nahwi azmin fa innahu najisun wa qila innahu tahirun wa huwa qadiyatu kalamin nawawi fil majmu' wa jara alaihi subki wa badalun lahu minas sunnati qawlu Aisyata radhiyallahu anha kunna natbakh al-barmah ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'al ta'alauha Ta'luha. ta'aluha safrata minad dami wa ya'kulu wa la yunkiruhu. Titik. Qaulu wadamen. Mana contoh najis lagi seperti darah. Bil jari edan dengan jar juga. Atufun itu ataf ala rausin. Karausin wadamen kan? Seperti kotoran dan darah. Bahwa najisun, maka darah itu najis walau salah min samakin wa kabidin wa tihalin. Sekalipun mengalirnya darah dari ikan, ikan suci.
Tapi kalau keluar darahnya najis. Kabiden hati kan. Hati suci, tapi kalau darahnya mengalir, dia najis yang mengalir. Watihalin dan limpa, leper hati. Kabid, tihal, apa namanya? Limpa. Saya juga nggak tahu limpa, artinya limpa saya. Jarang melihat perut-perut hewan, kurang suka daging. Intinya organ dalam sudah. Wah, pokoknya bahan dalam ini darah ini, kumpulan darah kan. Ya. Tapi dia udah beku, dia sendiri suci. Tapi kalau mengalir darah dari dia, darah itu tetap najis. Dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, audaman mafsuhan. Atau termasuk najis lagi, yaitu darah yang mengalir. Sailan ya. Nah, jadi kalau darah mengalir dari manapun najis. Alasan kedua, li khobari, karena hadis fagsili angkit dam. Cuma ini darah orang. Nabi menyatakan kepada wanita yang istihadah, cuci olehmu hai perempuan dari dirimu akan darah. Waswali dan sholatlah kamu. Maknanya darah itu najis. Wa kharaja bil mafsuhi fil ayatil kabidu waqtihalu. Keluar dengan darah mengalir dalam ayat oleh kabid, oleh hati dan limfa. Fahuma tahirani, maka keduanya itu suci karena dia nggak mengalir, darah beku. Nah, qala Ainsyen berkata wa in suhiqa, jika sekalipun diremukkan keduanya kabid dan tihar. Nah, kabid tadi, jantung tadi digiling, udah jadi cairan. Wasora kadami, jadilah keduanya seperti darah, tetap kembali ke asal yaitu suci. Nah, itu. Nah, Ustazah hadirnya telat ini, Ustazah Nurul Hafidhah. Nah, Iya, maaf Tungku. hmm. Saya telat hadir. Kenapa teman-teman kemana Ustazah? Nggak diajak? Ajak teman-teman, biar nggak ngantuk. Nggak tahu mau ada siapa Tungku. Siap, Kalau siap. yang Zoom, kalau yang online agak susah. Iya, iya, iya. Perlu kesiapan khusus, Ustazah. Ya, memang benar. Iya. Baik, saya lanjutkan. Qauluhu hatta mabaqi ala nahwi adumen. Sehingga darah yang tersisa ya di atas umpama tulang. Artinya hatta damil baqi, hingga darah yang tersisa ya ala nahwi adumen, di atas umpama tulang. Umpama tulang, daging dan seterusnya kan. Fa innahu najisun, sesungguhnya darah itu najis, darah yang ada pada daging sapi, pada tulang najis. Nah, tapi dimaafkan. Waqila innahu tahirun, dikatakan sesungguhnya darah yang ada pada tulang dan daging itu suci. Bahwa qadiyatu kalamin Nawawi fil majmu', dianya suci itulah yang dipahami dari kalam Syekh Nawawi dalam majmu'. Wajaru alaihi Subki, dan berlaku di atasnya pendapat oleh Syekh Subki. Syekh Subki juga menyatakan dia suci. Yang bilang najis pun dimaafkan, apalagi ada yang bilang suci. Wa yadullu lahu minas sunnati qaulu Aisyah, dan menunjukkan baginya pendapat kil yang menyatakan suci, dan menunjukkan baginya sucinya darah yang ada pada daging dan tulang dari sunnah oleh qaulu Aisyah, oleh perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kunna natbakhul burmata, adalah kami memasak akan burmah. Burmah ini kuali dari batu. Enggak. Masak kuali, yang dalam kuali itu ada daging, bukan kuali doang yang masak ya. Kunna natbakhul burmah, adalah kami memasak akan kuali, yang dalam kuali itu ada daging, ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'luha safratu, yang meninggi akannya burmah oleh kuning, ada muncul warna kuning di sana, darah udah berubah kan dengan kuah-kuah jadi kuning. Nah, yang meninggi ya, gimana maknanya? Yang ya meninggi aja, meninggi akannya. Nah, baik Ustaz. Nah, Mustaki. Mastuki. Meninggi akannya burmah, akannya kuali tadi oleh kuning dari darah. Fayaqulu, makan ya Nabi wala yungkiruhu, dan tidak mengingkari ya Nabi. Menunjukkan menurut ini suci katanya, karena Nabi enggak ingkar. Tapi ulama yang bilang najis, oh enggak ingkar Nabi bukan berarti dia bukan najis. Bisa saja itu najis tapi dimaafkan. Nah, wal mu'tamadul awwalu, pendapat yang pertama, yang mu'tamad itu pendapat pertama yaitu najis dan dimaafkan. Kenapa yang mu'tamad yang pertama? Li'annahu damun mafsuh, karena darah itu darah mengalir asalnya. Tetap najis. Wala yunafihi ma taqaddama minas sunnah, dan tidak menafikan akan ini. Akan ini pendapat mu'tamad bahwa darah pada tulang daging itu najis. Tidak menafikan akan ini oleh
Yang telah dahulu ia dari sunnah, nggak bertentangan dengan sunnah. Kenapa? Li'annahu mahmulun alal afwi anhu. Karena ma yang ada dalam sunnah itu dihamalkan kepada dimaafkan darinya. Dimaafkan, tetap najis. Kan? Wa ma'lumun annal afwa la yunafin najasa. Dan bermula yang maklum bahwa sungguh bahwa sungguh memaafkan itu tidak menafikannya akan kenajisan. Gimana Ustaz? Dikit lagi dulu. Lakinnahu ay ma baqiya ala nahwi admin, tetapi nyama ma yang tersisa di atas umpama tulang itu ma'fuun anhu, dimaafkan dari nyama, dari nyadara fil akli pada makan. Kalau kena pakaian enggak dimaafkan. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Itu. Ustaz, Ya, tadi yang masalah eh akibal bauli itu kan katanya istamsakatit tabi'ah. apa mananya Ustaz? Kalau dilihat pengertian, maksudnya pengertian air wadi kan Ustaz ya. Pengertiannya itu katanya tuh eh, air wadi cairan putih keruh yang keluar setelah kencing atau bersamanya gitu kan. Cuman ada catatan tambahan itu dari kitab yang lain seperti Tufatul Muhtaj, katanya tuh wadi biasanya keluar karena kelelahan atau setelah buang air kecil. Hukumnya disamakan dengan mazi dalam masalah najis. Tapi berbeda sebab keluarnya gitu Ustaz. Sebab Kemudian keluarnya beda. Terus? ya, kemudian dijelaskan di situ kan akibal bauli artinya kan setelah kencing. Ya. Artinya idza stamsakatit tabi'ah, yaitu ketika tabiat atau kondisi tubuh sudah Normal. berhenti dari mengeluarkan kencing. Jadi maksudnya wadi itu keluar setelah selesai kencing, bukan ketika air kencing masih mengalir. Ustaz. Itu mana haisus tam sakatit tobi'ah. Ya, tapi itu dari ChatGPT, Ustaz. Oh, ChatGPT. Ya. Ya. Nggak apa-apa kan? Ya, nanti kita cek lagi Ustaz. Jadi kayak kalau dari lafaz memang susah dipahami Ustaz kan? Tertahanlah oleh tabi'ah. Apa maksud tertahan tabi'ah? Kan kita nggak paham. Nah, itu. Oke Ustaz, aman Ustaz ya. Masya Allah, ChatGPT juga jago dia Ustaz. Didebat sekali-sekali Ustaz. Dari mana mafhum tertahan tabi'an? Kok dia udah selesai kencing? Kan bisa Ustaz nanya. Coba lihat jawabannya apa. Ya, kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia salah juga, Ustaz. Iya, dia referensinya luar, keren. Kadang disuruh meng-Arab bisa juga dia, Ustaz. Iya. Tergantung yang menggunakan misalnya Ustaz. Kalau kita nggak protes Ustaz. Kalau kita protes, kita udah menyiapkan jawaban kan? Nah, itu bisa. Bisa. Masya Allah. Oke. Oh, ini belum selesai nih, kait masih ada. Jadi darah yang tersisa pada tulang dan daging tadi dimaafkan pada makan. Wah ini ikhtalata bima'it tabaqi, sekalipun bercampur ianya darah dengan air masak. Wa ghairihi, dan dengan lainnya air masak. Wa kana waridan alal ma, sekalipun ada ianya darah datang kepada air. Ya kan? Ini air udah ada dalam kuali. Kita taruh daging di situ yang ada darahnya, nggak apa-apa. Nggak disyaratkan air datang ke dia. Dia datang ke air, kita cemplungin juga boleh kan? Beda dalam kasus najis pada pakaian. Nah, itu Ustaz. Naam, kendati pun demikian. Tadi darah yang ada pada daging tulang dimaafkan, tapi ada kecuali. Ada kecuali. Naam, kendati pun demikian, in laqahu ma'un. Jika mengenai akannya darah oleh air. Lighaslihi, untuk mencucinya darah. Ushturita dawalu awsafihi qabla wad'ihi fil qidri. Disyaratkan akan hilang sifat-sifatnya darah sebelum meletakkannya daging yang ada darahnya dalam periuk. Nah, ini dhamir berputar-putar Ustaz, karena bukan darah yang diletak dalam periuk. Kendati pun demikian, jika melekat akannya darah yang ada pada daging oleh air, ini daging baru kita potong nih. Kita mau mencuci darah yang ada pada daging. Jika melekat akannya darah yang ada pada daging oleh air, mengenai untuk mencucinya darah. Nah, kalau kita mau mencuci harus cuci bersih. Kalau nggak cuci bersih, nggak usah dicuci. Disyaratkan akan hilang sifat-sifatnya darah yang ada pada daging sebelum meletakkannya daging yang ada darah dalam periuk. Nah, artinya sapi korban sudah jatuh, kita potong satu potong, langsung masak boleh. Ada darah dikit nggak apa-apa.
bekas itu penting tidak mengalir. Tapi kalau kita mau cuci harus cuci sampai hilang sifat sifat darahnya, baunya. Nah, kalau nggak mau cuci bersih nggak usah dicuci. Nah, justru ini kalau dicuci tanggung justru memberatkan. Fama yaf'aluhul jadzaruna al'an. Maka berulama yang memperbuat akannya oleh tukang jagal sekarang min sabil ma'i alal madbah dari menuangkan air kepada tempat sembelihan, katakanlah leher hewan misalkan dipotong kemudian disiram biar bersih darah, tapi nggak bersih banget. Maka akan apapun yang maka bermulama yang memperbuat akannya oleh tukang jagal sekarang dari menuangkan air di atas tempat sembelihan untuk menghilangkan darah darinya madbah, itu mudhiron, itu justru membahayakan. Kenapa? Li'adami idzalatil ausaf, karena tidak menghilangkan sifat-sifat najis tadi. Karena di sekedar untuk membersihkan ala kadar. Nah, jadi harus dicuci ulang daging. Daging di pasar kita cuci ulang. Qala Ibnu Imad fi mantumatih, berkatalah oleh Ibnu Imad dalam nadamnya Ibnu Imad. Apa kata beliau? Wadamu fillami ma'fun kadza naqalu. Bermula darah yang ada pada daging itu dimaafkan. Demikianlah mereka menukilkan. Faqabla ghaslin, maka sebelum dicuci fala ba'sa bitabaqatihi, maka tidak apa-apa dengan memasaknya daging. Wa syaikhu Syairadi lam yasmah bima naqalu. Bermula Syekh Syairazi itu tidak menerima ia dengan apa yang mereka nukilkan. Bal ada min wajibi tathiri lahmati. Bahkan menghitung ianya beliau dari wajib menyucikan dagingnya. Harus dicucikan dagingnya. Beliau nggak setuju dimaafkan. Harus dicuci, beda. Nah itu Ustaz. Berarti kalau kita masak daging sapi yang ada masih darahnya dikit itu dimaafkan berarti? Ya, ya bukan mengalir Ustaz kan. Sapi pas dipotong itu darahnya kan nggak mengalir kan. Cuma ada bekas-bekas darah gitu kan. Nah, nggak apa-apa Ustaz, langsung dimasak. Dimakan mentah-mentah juga boleh kan? Nggak dimasak, dimakan mentah-mentah boleh. Mana Ustazah? Silakan Ustazah. Wastasnu. Nah, biar ada jejak digitalnya. Ah, oke. Lanjut. Nih, wastasnu minhu. Wastasnu qauluhu ya. Ya. Nih, baca ini dulu sampai ke bawah. Matanya di mana? Ini di atas, wastasnu. Kalau Ustaz lihat layar nih kelihatan. Masih di kitab hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasnu minhul kabadu wattihalu wal misku. Ay walau min mayyitin. In aqada. Wal alaqatu. Wal mudghatu. Walabanan kharaja bilauni damin. Wad ini syarahannya ya. Hasyiah, hasyiah. Nih. Ya. Qauluhu istasnu minhu ay minad dami. Qauluhu al kabadu wa tihalu ay li khabaris aini. Uhillat lana mayyitatani wadamani asamaku wal jaradu wal kabadu wa tihalu. Qauluhu wal misku ay wastasnul misku fa innahu tahirun li khabari muslimin al Melepas misku partai lama sekaligus, menggantinya sepenuhnya dengan AC mini 2 arah. bibu wa Terus, qawluhu walau min mayitin ay walau infasala min gabiyin mayitin wa hadha bi khilafi fa fa'aratahu fa innaha infasalat min mayitin fahiya najasatun wa infasalat min hayyin fahiya tahiratun wa tafsilul madhkuratu bainal miski wa fa'arathu huwa
ma jara alaihi Ibnu Hajar wa jara Syekhul Islam fi syarhi Raudi ala annahu la farqa bainahuma bal in fasala fi halil hayati fahuma tahirani wa illa fanajasani wa nasu ibaratihi wa zahiru kalamihi kal aslu anal miska tahirun mutlaqan wa jara alaihi az-Zarkashi wal aujahi annahu in fi hati jarian alal asli fi annal mabana minal maitatin najasun intaha wa wafiquhu mim ala dalika. Cukup Ustaz. Masya Allah, agak orang Arab deh. Masya Allah. Kayak orang Arab Ustaz. Kalau orang Arab jar majrur nggak pengaruh lagi, bebas kan. Yang penting kita paham. Benar. Nggak apa-apa Ustaz. Masya Allah, mantap. Wastasnu minhul kabida wattihala wal miska. Mengecualikan oleh mereka darinya darah akan kabid. Ya kan? Hati tadi ya. Wattiha limfa wal misik. Misik ini asalnya darah juga. Darah yang membeku, kelenjar darah dari musang jantan. Ada musim-musimnya dia keluar wangi banget. Dikecualikan. Nah, walau min maitin. Ini misik khusus kepada misik ini. Walau misik itu dari bangkai kijang mati, kemudian copotlah misik itu tetap suci. Nah, artinya in aqada jika telah mengeras ya kan? Jika misik itu telah keras. Wal alaqata dan mengecualikan oleh mereka darinya darah akan alaqah manusia kan. Nah, alaqah berarti kan mani yang sudah berubah menjadi segumpal darah suci. Wal mudghata dan mudghah suci juga. Walabanan kharaja bilauni dame dan susu yang keluar ia dengan warna darah suci juga. Wadami baydatin dan darah telur. Ada syaratnya nanti kita lihat ya. Qaulu al-kabida wa tihal ay li khabari sahihaini. Dalil suci karena hadis sahihaini. Uhillat lana maitatani dihalalkan bagi kami dua bangkai. Wadamani dua darah, yakni as-samaku wal jaradu. Nah, mana dua bangkai? Ikan dan belalang, al-kabidu wa tihal dan hati dan limfa. Qauluhu wal miska dan dikecualikan lagi misik. Wastasnul miska. Mengecualikan oleh mereka dari kenajisan akan misik. Artinya misik suci. Fa'innahu tahirun. Maka misik itu suci. Li khabari muslim. Karena hadis muslim. Al-misku atyabut tayyib. Misik itu paling wanginya yang wangi. Ya. Qaulu walau min maitin. Sekalipun misik itu dari mayat. Dari bangkai kijang. Walauin fasola min tabiyin mayitin. Sekalipun terpisah. Ianya misik dari kijang yang mati. Nah, wahada bi khilafi fa'ratihi. Ini fa'rah di sini bukan tikus artinya. Bermula ini misik. Kalau terpisah ketika kijang sudah mati suci, ketika kijang masih hidup juga suci. Wahada bi khilafi fa'ratihi. Ini dengan sebalik kantongnya misik. Jadi misik itu ada kantongnya. Nah, beda dengan kantongnya kata beliau. Kantong kalau terpisah ketika kijang masih hidup suci. Kalau terpisah atau copot ketika kijang sudah mati dia najis. Nah, itu kan. Fa'innaha inimfasalat. Maka sesungguhnya fa'arah. Kantong misik. Jika infisalia terpisah ia dari bangkai. Fahiyya najisatun. Maka kantongnya atau fa'arahnya najis. Wa inimfasalat. Jika terpisah ia dari kijang yang hidup. Fahiyya tahiratun. Maka fa'arah itu suci. Ini tafsir berarti kan beda hukum misik dan kantongnya. Ini pendapat siapa? Wa tafsilul madhkuru bainal misi wal fa'arati wa ma jara alaihi Ibnu Hajar. Bermula tafsir atau memisahkan yang disebutkan tadi. Makna tafsil madhkur artinya beda hukumnya. Nah, tafsil yang disebutkan atau perbedaan yang disebutkan antara misik dan kantongnya misik itu mah yang berlaku di atasnya oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyatakan berbeda keduanya.
Wajara Syekhul Islam fi Syarhi Raudhi. Dan berjalanlah oleh Syekhul Islam dalam kitab Syarah Raudhah ala annahu kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu la farqa bainahuma. Enggak ada beda antara keduanya misik dan kantongnya. Nah, beliau enggak membedakan, cuma beliau membedakan ketika terpisah hidup apa mati, itu aja. Balin fasola, bahkan jika terpisah keduanya, misik dan kantong, pada ketika hidup keduanya suci. Wa illa, jika bukan pada ketika hidup, maka langsung najis. Pendapat pertama, kalau misik, infisal ketika hidup suci, ketika mati juga suci. Fa'arah, terpisah ketika hidup suci, terpisah ketika mati, najis. Pendapat kedua ini lebih gampang diingat. Jadi misik dan fa'rahnya dianggap satu paket. Kalau infisal ketika kijang hidup, suci. Infisal ketika kijang mati, najis. Wa nasu ibaratihi, dan bermula nas atau teks ibaratnya Syekhul Islam. Itu wa dhahiru kalamihi, bermula zahir kalamnya musannef sama seperti asal itu. Annal miska, bahwa sungguh misik itu suci. Hal keadaan misik itu mutlak. Ya, artinya misik suci mutlak, baik infisal ketika hidup atau ketika mati. Wajar alaihi Zarkashiyu, dan mengikuti berjalan di atasnya pendapat oleh Syekh Zarkashi. Wal auja, pendapat yang kuat, annaha, bahwa sungguhnya misik itu kal anfihah, seperti anfihah. Apa itu anfihah, Hasan? Uap, bukan? Ya, ada yang tahu anfihah? Ya, uap. Uap dari najis, najis. Uap dari benda suci, suci, gitu kan? Kalau dalam uap di sana nafhah, uap kan? Nafhatun, uap kayaknya. Mana Ustadz Adi? Ustadz Adi coba tanya itu Ustadz, tanya Mbah gitu. Nah, Belum lagi Ustaz. coba Ustadz cek apa artinya anfihah. Bermula yang auja, bahwa sungguhnya misik itu sama seperti anfihah. Mudah-mudahan uap dulu sementara. Jarian alal asli, karena mengikuti kepada asal fi annal mubana minal maitin najis. Fi annal mubana minal maitatin najasati najis. Nah, karena mengikuti atas asal, kalau sungguh al-mubah, anggota badan yang terpisah dari mayat yang najis, najis. Kalau bangkai kijang tadi najis, berarti yang terpisah dari dia ketika dia sudah jadi bangkai, baik misik dan farahnya najis juga. Kalau terpisah dari hidup, suci. Wafakahu, dan muafakat akannya. Nah, akannya ini pendapat oleh Muhammad Ramli di atas demikian. Muafakat akannya Syekh Zakaria oleh Syekh Muhammad Ramli di atas demikian. Nah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Ada kacau nggak? Anfihah, apa di anfihah? Nafhatun tiupan kan? Ada Sonun juga lu, yang bilang, sonun lu yang firsa bilang, Ustaz. iya, katanya artinya cairan atau enzim yang terdapat dalam lambung anak hewan. Oh, gitu. Nafhun. Kalimat nafhun fil Arabiyah taduru ma'aniha haular raihi. Angin. Wan nasim, wat tayyib, wal ata'il qalil. Pemberian yang sedikit. An-nafhah. Hibah minarrih. Tiupan angin. Apa ya Ustaz? Watati makna al-atiyah al-qalilah. Ada juga maknanya pemberian yang sedikit. Tapi itu jamak taksirnya Ustaz ya. Ya. Al-anfiqah. Tahu ini. Al-anfahah, al-anfiqah, al-anfahah, Al-anfihah. Af'ilatun. anfiah. Oh. Ya Ustaz. Kata Ustaz benar nih. Maddatun ma'i'ah. Materi yang cair. Au jamidah atau yang keras. Tustakhraju min ma'iddati sigharil jada. Yang keluar Ah dari ya, lambung. Dari lambung hewan kecil kan. ya, ya. Nah. Untuk membuat keju. Litajmidil laban. Digunakan untuk mengeraskan susu. Nafaha ad-daf'u wal basu li'annaha tufradu minal ma'iddah. Berarti bagian lambung Ustaz. Nah, kal Ya. anfihah berarti begini Ustaz. Nah, ini lebih cocok nih. Jadi misik itu suci mutlak pendapat pertama. Mengikuti di atasnya oleh Syekh Al-Kaji pendapat yang oja bahwa sungguhnya misik itu sama seperti bagian lambung. Itu aja kita artikan. Nah, karena
Misik tadi kan bagian tubuh yang ada di pusar hewan jantan, kijang jantan kan. Beliau menyamakan sama aja seperti sesuatu yang ada di lambungnya. Kal anfiha karena berlaku di atas asal pada semua anggota badan yang terpisah dari bangkai najis ya najis. Dari bangkai najis najis. Sudah jadi bangkai soalnya. Tabayunnya. Nah, mengikuti akannya Syekh Zakaria oleh Syekh Ramli di atas demikian pendapat. Begitu dulu sah. Sebelum ketemu yang lain. Qauluhu in aqada. Artinya jika keraslah oleh misik. Watajasada dan menjadi kerasnya. Wal alaqah. Wastasnul alaqata. Mereka mengecualikan akan alaqah. Wahya damun ghalidun istahalat anil mani. Alaqah itu darah kasar yang berubah ya dari mani. Qauluhu wal mudghata. Wahya lahmatun sagiratun. Daging kecil istahalat yang berubah ya dari alaqah. Dari darah tadi ya. Walabanan. Wastasnu labanan. Mereka mengecualikan susu. Bahwa tahirun. Susu itu suci. Pemahalu idza kana min ma'kulin aw min adamiyyin. Kedudukan susu suci bila ada ianya susu dari hewan yang dimakan dagingnya, lembu, sapi kan, atau dari manusia. Fa in kana min ghairihi fahuwa najisun. Maka jika ada ianya susu dari selainnya hewan makul selain manusia, fahuwa najisun. Maka susu itu najis. Kalau susu manusia walaupun warna darah berarti suci. Itu Ustaz. Mana tadi dikit lagi usaha ini selesai ini kita tutup. Qaulu wadama baydati. Mereka mengecualikan darah telur. Wastasnu dama baydah. Mereka mengecualikan darah telur. Telur lam tafsad. Telur yang tidak rusak ya, bukan telur busuk ya. Artinya lam tafsad. Lam tasir mazirata. Yang belum berubah ianya telur menjadi mazirah. Mazirah namanya telur busuk. Nah, darah ada dalam telur kan. Kita beli telur pas kita buka ada darah-darahnya. Dimaafkan. Nah, kalau busuk bagaimana gambaran busuk? Bihaisu la tasluhu litafarruhi. Kira-kira tidak layak ianya telur untuk dieram, untuk dinetas, untuk menetas. Nggak mau menetas lagi berarti ya najis. Fa'in fasadat fawa najisun. Maka jika rusak ianya telur maka dianya darah telur itu najis. Ini rada aneh ya, Sah. Ya. Maka jika rusak ianya telur, udah busuk kan? Bahwa najisun, maka dianya darah yang ada dalam telur busuk itu najis. Masya Allah, panjang ibaratnya Ustaz. Nggak ada titiknya Ustaz. Oke, ini kita titik sampai di sini Ustaz. Saya baca dikit lagi. Wa ibaratun nihayah. Dan bermula ibarat kitab nihayah. Ibarat kitab nihayah. Walau istahalatil baydatu daman. Jikalau berubahlah telur menjadi darah. Wasaluha litakhalluqi. Dan patut ianya darah. Ya. Wasolaha. Dan patut ianya darah litakhalluqi untuk jadi makhluk baru. Artinya darah itu bisa berubah jadi anak ayam. Misalkan. Kembali ke darah. Soalnya baydah ini mana kan? Jikalau berubahlah telur menjadi darah. Wasoluha dan pantas ianya darah. Tadi litakhalluk untuk tercipta jadi makhluk baru. Tahiratun. Maka telur tadi yang ada darahnya itu suci. Boleh dimakan. Fa'ila fala. Jika tidak, maka tidak. Jika tidak pantas untuk jadi makhluk baru, bahasa kitab lain tadi untuk menetas langsung. Jika tidak pantas untuk menetas, maka tidak suci. Wa qauluhu wa illa fala qala Isyain. Min dalik, sebahagian dari demikian itu baidul ladzi yahsulu minal hayawan bila kaisi zakarin. Sebahagian dari demikian itu telur. Telur yang hasilnya telur dari hewan dengan tanpa kantong zakar. Hewan tanpa kantong zakar. Apa maksudnya Ustaz? Ada ayam-ayam nggak ada jantan, dia bertelur. Itu kan nggak menetas Ustaz kan? Katanya, telur ayam kalau nggak ada betinanya, kalau nggak ada jantannya nggak menetas. Tadi di atas, darah telur yang kira-kira dia menetas, baru baru suci. Kalau nggak menetas, nggak suci. Bagaimana kalau telur ayam betina? Kemudian telur itu ada darahnya, tapi dia dipastikan nggak menetas karena nggak ada jantannya. Itu maksudnya. Sebagian dari demikian, telur yang dimaafkan, itu telur yang hasil ianya telur dari hewan dengan tanpa kantong zakar. Kantong betina, jantan. Fa'innahu idza shara daman, maka sesungguhnya telur bila jadi ianya telur itu darah, ada ianya telur itu najis. Nah, kenapa?
Tetap dianggap najis. Li'annahu la ya'ti minhu hayawanun. Karena bosongnya telur tidak mungkin datang darinya telur oleh hewan, nggak mungkin menetas dia. Itu Ustaz. Telur ayam betina yang nggak ada jantannya. Kalau nggak ada darah boleh dimakan. Kalau ada nggak boleh karena dipastikan dia nggak bakal menetas. Ya, gimana gimana Ustaz? Nah, bismillah. Kantong zakar itu maksudnya yang dari pejantan ayam jantannya itu Ustaz. Ya, bila kaisi zakarin dengan tanpa penjantan itu aja diartikan. Jadi kantong Terus, zakarnya penjantan. terus apa hubungannya sama darah yang keluar itu Ustaz? Nah, ini ceritanya. Sekarang kita ngambil telur satu. Ah, Dalam telur itu ada darah. Suci enggak telur itu? Tadi di atas tergantung. Kalau telur itu menetas apa enggak? Kalau dieram enggak? hmm, Kalau menetas suci. Tapi kalau enggak bisa menetas, berarti kan enggak suci. ya. Itu kaitnya. Sekarang ada telur tertentu, memang dia enggak akan pernah menetas, Ustaz. Karena telur ayam tanpa penjantan. Telur itu sekarang berdarah. Yang gitu. Ya. Walaupun masih bagus, karena nggak mungkin dia bisa dieram, tetap langsung dihukum najis. Itu maksudnya. Ada bedanya nggak, Ustaz? Belum, Ustaz? Hmm, Belum, belum, belum belum, Ustaz. belum kena. Gini, telur. Ini telur normal. Ada darahnya. Dia kalau dieram pasti menetas. Kalau dieram, ada yang menetas, ada yang nggak menetas. Ada tafsir. Nah, gitu. Ya. Ketika dieram menetas, dia dianggap suci. Ketika dieram dia tidak menetas, dianggap najis. Sekarang ada Oh, telur ayam yang nggak ada penjantannya. Walaupun dieram, dipastikan dia nggak menetas, langsung dihukum najis. oke oke Ustaz, ngerti. Itu maksudnya kan? Hubungannya itu. Karena nggak mungkin jadi hewan baru. Dikit lagi. Wa ibaratul mughni, adapun ibarat kita mughni, lawis tahalatil baydatu daman. Kalau berubahlah telur menjadi darah. Fahia, maka dianya telur yang ada darahnya itu suci di atas ma yang mentaseh akan nyama oleh musanneh dalam tangkehnya musanneh di sini. Tidak tangkeh. Kok beda lagi Ustaz? Ya, ini kan beda-beda pendapat, Ustaz, kan? Beda ulama kan. Nihayah Oh, Syekh Ramli. Mughni ini Syekh Khatib kan? Khatib Syarbaini kan? Syarbini. Syirbini. Nah, itu. Gak apa-apa, Ustaz. Kemudian nanti Ibnu Hajar Tufah beda lagi, Ustaz. Kan ulama beda-beda. Itulah Ustaz, kalau kita baca kitab kayak gini tuh kalau sendiri bingung sendiri jadinya Ustaz. Tadi katanya boleh, sekarang katanya nggak boleh juga. Ya, pendapat ya. Pendapat. Jadi beda kitab, beda. Makanya kita lihat, ini kita ambil yang kalau orang baca kitab kan bebas, Ustaz. Semua pendapat boleh untuk amal pribadi kan. Yang penting kita jangan jadi mufti, Ustaz. Kalau jadi mufti pusing kita milih pendapat banyak banget. Kalau untuk sendiri bebas. Ibarat mugni, jikalau berubah telur jadi darah, maka langsung suci di atas pendapat yang mentasihkannya oleh Musannif. Oleh Syekh Nawawi. Dalam tangkehnya Imam Nawawi di sini, dalam bab ini. Dan mentasih ianya Syekh Nawawi dalam syarat salat. Wasahaha fi syuruti salati minhu. Ini paham tak? Wasahaha fi syuruti salati minhu. Dan mensahihkan ianya Imam Nawawi dalam syarat-syarat salat darinya tangkeh juga. Artinya dalam kitab tangkeh menurut pendapat Imam Nawawi kata Syekh Syirbini, Imam Nawawi dua kali menyatakan telur yang berdarah itu suci. Di sini dalam bab najis dan dalam bab syarat sholat. Dari kitab tangkeh juga, suci juga. Kemudian, kan nanti ada di awal kitab Ustaz. Ketika bertentangan antara kitab Imam Nawawi yang ini dengan kitab ini, yang mana kita dahulukan. Sudah dijelaskan di awal dulu, Pak. Yang saya juga udah lupa. Nah, ke Imam Nawawi banyak kitabnya. Kadang antara satu kitab dengan kitab yang lain beda-beda pendapat beliau. Buktinya, wafid tahke dan dalam kitab tahke dan dalil lainnya kitab tahke, wah sungguhnya telur itu najis. Kan berbeda ini. Ya. Bagaimana? Yang mana kita ambil? Nah, Ini Ustaz, yang kan kalau dalam Fathul Mu'in itu kan ada katanya waqala syekhuna syekhuna. Itu hmm. maksudnya syekhuna sana itu siapa tuh Ustaz?
Syekhuna Ibnu Hajar, gurunya Syekh Fathul Muin, Ibnu Hajar. Kalau berkata qala Syekhuna, itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, karena guru Ibnu Hajar, pengarang Tufah. Kenapa beliau banyak mengutip dari Tufah di sini? Karena memang Tufah itu karangan guru beliau. Gitu. Jadi Syekh Ya. Fathul Muin gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, begitu Ustaz. Ya, apalagi ini? Ini qala Syekhuna lagi. Wa zahirun al-qauli binajasatin minni. Ini makin rumit Ustaz. Ini dari mana? Ini ibarat masih murni kayaknya ya. Masih murni Ya. ini. Belum ada intaha kan? Belum. Bentar intaha di sini. Jadi qala Syekhuna ini kata Syekh Khatib. Berkata oleh guru kami. Apa kata guru kami? Wa huwa dhahirun alal qauli. Dianya. Dianya. Nah, ini kita cek dulu Ustaz. Dianya yang mana? Apa yang menyatakan najis, apa yang menyatakan suci. Ya, itu kan. Dianya yang apa itu Ustaz? Istahalat al-baidatu Yang daman itu. pertama, dianya pendapat itu zahir di atas kaul dengan najis mani selain ada. Enggak. Ah, Enggak cocok, zahir. Ustaz. Nah, ini Ustaz. Ini kembali ke yang paling dekat, Ustaz. Dalam kitab Nah, tahqiq, telur itu najis. Najis ya. kan? Kalau Syekhuna wahwa dianya pendapat yang menyatakan najis telur tadi yang berdarah itu zahir berdasarkan pendapat najis mani selain manusia. Ah, itu Ustaz. Pendapat muktamad mani yang selain manusia, selain mani anjing babi kan suci? Ya. Suci karena melihat asal hewan enggak? Asal hewan. Nah, zahir di atas kaul dengan najis mani selain manusia. Kalau kita ikut pendapat mani selain manusia najis, berarti telur. Telur kan asal hewan juga. Berarti telur juga dianggap najis tadi. Telur yang sudah berubah. Adapun begitu dulu. Adapun di atas selainnya kaul yang menyatakan najis mani selain manusia, berarti bukan najis. Fal auja, maka pendapat yang auja itu hamluhu. Itu memahaminya pendapat yang menyatakan telur tadi najis dalam tahqiq itu bermula yang aujah itu menanggungkannya pendapat kepada ma apabila tidak berubah ianya ma menjadi hewan. Baru dianggap najis ketika nggak bisa menetas jadi hewan. Kalau masih bisa menetas, tetap bukan najis. Artinya nggak mutlak di sini. Dalam tahqiq telur yang berdarah najis. Apa najis? Kalau dia nggak bisa menetas. Kalau bisa menetas, tetap bukan najis. Nah, ini rumit juga Ustaz. Wal awalu ala khilafi. Dan bermula pendapat yang pertama itu di atas sebaliknya. Pendapat di atas yang menyatakan suci mutlak telur. Yang berdarah suci. Ini dihamalkan di atas sebaliknya kaul yang menyatakan mani selain manusia bukan najis. Wallahu a'lam. Coba Ustaz rafikan. Rumit, rumit. Muat kita Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masih ada orangnya. Ini Ustaz ini masih ada nggak? Ustaz Ainus Berarti ada. hamluhu itu memahaminya apa tadi itu? eh yang pendapat alhamluhu. Hmm. Jadi begini Ustaz. Jadi kenapa kata Syekhuna? Karena di sini bertentangan seolah-olah. Pendapat pertama menyatakan telur berdarah langsung suci. Nggak ada tafsir kan? Di Ya. atas dulu kan tafsir. Lihat dulu menetas apa enggak. Ini beliau pengen memahami ibarat di sini. Walaupun tulisannya mutlak, tapi harus kita kaitkan. Nah itu. Telur berdarah suci. Apakah mutlak? Harus kita hamalkan. Pendapat kedua dalam kitab tahqiq, telur berdarah langsung najis. Kan dua-duanya mutlak nih. Ya. Bertentangan. Biar nggak bertentangan, harus dihamalkan. Nah, yes. Berarti kait yang dikasihkannya itu ma idza lam yastahil hayawanan gitu Ustaz. Najis pendapat kedua dalam tahqiq. Telur berdarah baru najis. Kalau telur itu ketika dieram nggak bisa jadi hewan. Masih sama seperti di luar kan. Kalau dieram jadi hewan tetap bukan najis. Gitu.
Hmm. Sedangkan pendapat yang pertama di atas yang menyatakan telur berdarah suci, yang pertama itu di atas sebaliknya. Sebaliknya ini maknanya kalau dieram menetas baru suci. Kalau dieram nggak menetas, najis juga. Nah, jadi kesimpulannya untuk membela. Dua-duanya benar katanya. Tapi harus dihamalkan kepada kaid masing-masing. Nah, saya juga pusing Ustaz. Begitu lebih kurang. Udah Ustaz, ya kan? Ini kalau nggak aman nanti kita ulang. Ini dikit lagi saya baca sampai wakaihin titik di sini. Kita selesaikan. Bentar, tandain dulu. Faedah. Nah, ini faedah. Faedatun yuqalu madaratil baydatu. Madaratil baydatu bidzalil mu'jamah. Mazarat. Idza fasadat. Jadi madaratil baydah rusaklah telur. Nggak bakal menetas dia. Wafil hadis, dalam hadis syarun nisa'il madhiratul wadhirat. Masya Allah ada hadis ini. Seburuk-buruk wanita itu al-madhiratul wadhirah. Apa maknanya? Al-fasidatul lati. Perempuan yang rusak, yang latas tahi, yang tidak malu ia endal jima. Ketika jima. Tapi harus dilihat Ustadz ini kan. Ini sahih apa enggak? Enggak ada dalil. Karena dalam berjima katanya kan bebas menurut ayat kan. Ya, Ya. faktu harsakum itu. Jangan sampai nanti menjelek-jelekkan perempuan. Soalnya di sini ada perempuan kan. Saya nggak setuju. Nah, itu Ustazah. Dah, titik. Wal istisna fi hadhil madzukurati muttasilun dan bermula istisna dalam ini yang disebutkan tadi muttasil. Dikecualikan dari darah akan kabid. Ya, karena kabid itu juga darah kan. Idil kabidu wat tihal. Karena kabid dan tihal damani itu darah keduanya, tajam madani yang keras keduanya. Nah, wal misku damun istahala tiban ya. Bermula misik juga darah yang berbahaya menjadi wewangian. Wal alakatu wal mudghatu asluhuma dan bermula mudghah dan bermula alakah dan mudghah itu bermula asal keduanya itu damun mustahilun darah yang berubah juga. Dan dianya asal keduanya mani. Ya kan? Itu darah yang berubah juga. Maknanya darah yang berubah dari mani. Jadi berarti istisna di atas mutasil. Wal labanu asluhu damun juga. Ternyata susu asalnya darah juga. Wa inna ma hukima 'alaiha bit-taharati li'anna al-istihalata taqtadi tatahura kat-takhalluli. Darah yang berubah tapi dianggap suci. Kenapa? Hanya saja dihukumkan di atasnya tiap-tiap dengan suci karena istihalah perubahan di sini menghendaki ia akan menjadi suci. Seperti cuka, maknanya dia berubah ke yang lebih baik, Ustaz. Darah berubah jadi susu, suci. Kalau darah berubah jadi nanah, tetap najis, kan gitu. Jadi istihalah, istihalah tidak melulu menyebabkan sesuatu jadi suci. Lihat dia berubah kemana. Kalau berubah ke lebih baik, dari khamar menjadi cuka, suci. Nah, tapi kalau berubah ke lebih buruk, telur berubah, darah menjadi nanah, najis. Ya, darah, telur berdarah, dia bakal berubah menjadi anak ayam. Anak ayam lebih baik, suci Ustaz. Hmm. Nah itu, ilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji'u. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Nah itu, titik Ustaz di sini. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bagaimana Ustaz Ainul?